Bismillahirrahmanirrahim. Qira'atul Fatihah li sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa li sari ikhwani anbiya'i wal mursalin wa alihim wa ashabi karami ajma'in. Al-Fatihah. صاحب الحزب مولانا أبو المدار المساجد مؤسسة الوطن الشيخ محمد الزين بن عبد المجيد الأنصاري وأصوله وفروعه والمحب. الفاتح. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولوالدينا ولمشايخنا ولمهدينا ونهديات ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الفاتح. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وأن تؤمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. Terima kasih kepada kalian semua yang kami hormati. Pertama-tama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita dapat berwajah bertatap muka setelah beberapa bulan kita tidak melaksanakan aktivitas seperti biasa. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul. Ini ada kaitannya dengan tindak lanjut dari di tengah aja kemarin mungkin modelannya besar. Ini kenapa ke belakang? Jadi ini bagian pertemuan kita ini bagian dari tindak lanjut dari musyawarah kami yang alhamdulillah sudah pertemuan keempat kali bersama pimpinan yayasan. Oleh sebab itu pada hari ini tugas kami untuk memberikan informasi-informasi kaitan dengan program-program kepondokan atau yayasan di 10 tahun kedua. Jadi kita ini sudah memasuki oleh pimpinan yayasan dianggap 10 tahun kedua sejak berdirinya pondok pesantren kita, yakni ini pada tahun 2010 kita ingat betul, walaupun tahapannya mulai dari 2007 proses pembangunan sampai pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Dan kalau teman-teman dari awal kami yakin tahu 2010 yang awal kami lihat ini pada dari ibu Bu Marjani, awal betul dia bahkan dia duluan dari saya. Ya, itu yang perlu kami sampaikan nanti secara bergiliran karena tentu pemahaman kami terbatas. Jadi nanti oleh naib mudir, oleh kepala sekolah SMP sekaligus pengasuh Suryadi, dan insyaallah nanti kami sendiri. Oleh sebab itu maka kami harapkan kita semua betul-betul memperhatikan karena ini ada banyak perubahan cukup signifikan untuk membentuk atau memperlihatkan di masyarakat tentang didikan kita di sini, yakni bagaimana ciri khas pondok pesantren itu muncul. Jadi walaupun nanti teman-teman memegang pelajaran umum, nanti akan ada beberapa mata pelajaran yang diintegrasikan dengan rancangan kurikulum yang dibuat langsung oleh pimpinan yayasan. Baik. Asal yang kami hormati, mungkin pertama kami persilahkan Ustaz Usriyadi memberikan kita gambaran sedikit saja, nanti kita saling melengkapi. Kemudian nanti setelah itu Ustaz Sahnan dan insyaallah kami dan bisa ditambah oleh masing-masing. Dan kami harapkan ini betul-betul kita perhatikan langsung. Mungkin nanti sekalian disinggung sedikit kepada SMP
keadaannya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati mudir dan naib mudir dan seluruh pengasuh dan rekan-rekan Dewan Guru Pondok Pesantren Syafi'i Muslimatul yang kami hormati dan banggakan. Alhamdulillah, pertama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan yang meluangkan waktu pada hari ini, yang walaupun masih kita dalam keadaan menghadapi pandemi, tapi itu insya Allah tidak mengurangi semangat kita untuk kita memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya kepada pondok kita ini. Langsung saja, jadi agar tidak terlalu banyak waktu yang kita pakai untuk hari ini. Jadi pertama yang ingin kami sampaikan mengenai penekanan integrasi dari pimpinan yayasan. Sebenarnya sudah sebagiannya kita sudah laksanakan, tapi sekarang lebih dirincikan lagi. Ada semua mata pelajaran itu ada materi-materi yang harus diintegrasikan. Nah, itu yang nanti akan dipertegas dan diperjelas oleh rekan-rekan pengasuh yang sudah disampaikan tadi. Sudah beberapa kali ini kita mengadakan musyawarah dengan pimpinan yayasan, dan insya Allah dilanjutkan minggu depan ini Ahad akan dilanjutkan lagi musyawarahnya. Jadi luar biasa ini, untuk penyusunan integrasi ini membutuhkan waktu panjang untuk menyatukan pemahaman dengan pimpinan yayasan. Nah, jadi selebihnya nanti akan ditambahkan oleh rekan-rekan. Kalau bahasa pimpinan yayasan, kita harus merefresh visi misi pondok kita. Mungkin nanti lebih pasnya disampaikan oleh mudir atau naib mudir. Nah, jadi yang pertama yang ingin kami sampaikan di sini bahwa jadwal ini sudah kita susun dan mudah-mudahan tidak terlalu banyak perubahan nanti, sehingga hari pas masuk sekolah anak-anak kita nanti itu sudah bisa kita laksanakan. Nah, yang pertama yang ingin kami sampaikan di sini tentang aturan jam untuk pengintegrasian kurikulum. Nah, sedikit kami singgung kaitannya dengan integrasi. Jadi integrasi ini, kalau kemarin pemahaman kami, kalau pelajaran agama itu kita masukkan ke kurikulum formal, itu pemahaman kami. Ya, tapi setelah kita diskusikan, keinginan dari pimpinan yayasan bagus memang, dan mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Pengintegrasiannya itu melebur pada masing-masing mata pelajaran. Nah, misal mata pelajaran PAI, nah itu nanti diintegrasikan dengan beberapa kegiatan. Nah, seperti nanti qiraati, kemudian super tahfiz, kemudian ikro. Nah, itu harus kita alokasikan waktunya. Nah, misal untuk pelajaran tilawahnya. Nah, jadi kami pengasuh sudah membagi diri untuk membimbing Al-Quran itu setiap hari selama seminggu nih. Tapi yang tidak ada Al-Qurannya hari Ahad aja. Nah, jadi selain hari Ahad dengan Jumat itu full jam kami untuk semua pengasuh. Nah, dan itu kita alokasikan waktunya pada pagi hari. Jadi untuk materi yang kaitannya dengan pembelajaran Al-Quran dan kepondok pelajaran kitab itu waktunya di pagi hari. Nah, kaitannya dengan pelajaran umum, misal PKN. Nah, PKN nanti
Jadi kan 3 jam waktu alokasi waktu untuk PKN itu akan diintegrasikan dengan pendidikan karakter. Nah, apakah nanti 1 jam untuk pembelajaran formalnya, kemudian 2 jam untuk materi karakternya, pembinaan karakter. Nah, bentuknya bagaimana nanti kita diskusikan. Karena kalau judul bukunya kemarin pendidikan karakter, makanya judul bukunya yang kemarin itu mungkin akan kita pakai untuk membimbing anak-anak kita dan diintegrasikan dengan pelajaran PKN. Nah, jadi itu. Kemudian kalau bahasa Indonesia, bahasa Indonesia ini ditekankan sebenarnya pada kegiatan bagaimana agar anak-anak kita gemar membaca dan menulis. Nah, jadi yang 6 jam, 3 jamnya untuk formal, kemudian 3 jamnya untuk kegiatan integrasi itu. Nah, jadi ini lebih mengarah kepada praktik. Ini bahasa Indonesia, bagaimana berpidato, kemudian berkomunikasi dengan orang lain itu harus dalam bentuk real, dilihat dan kita evaluasi. Kemudian bahasa Inggris. Nah, ini bahasa Inggris unik. Bahasa Inggris harus diintegrasikan dengan bahasa Arab juga. Nah, jadi selain dia mengajar bahasa Inggris, harus juga memberikan materi bahasa Arab. Nah, sekaligus bagaimana cara menulis atau imla istilahnya. Nah, jadi ini tugas kami. Mudah-mudahan bisa kita evaluasi nanti. Jadi itu bahasa Inggris. Kemudian matematika. Nah, ini juga keren ini. Matematika diintegrasikan dengan pelajaran IT atau TIK. Nah, jadi nanti yang 5 jam pembelajaran waktu untuk matematika, 3 jamnya untuk kurikulum formal dan 2 jamnya untuk pelajaran TIK. Nah, mampu atau tidaknya hari ini kami ingin dengar komitmen dari rekan-rekan. Nah, kalau tidak siap, otomatis kita akan meminta guru yang lain untuk membimbing TIK ini. Tapi tetap akan terhitung jam matematika itu 5 jam. Nah, tapi 2 jamnya integrasi untuk IT atau TIK-nya. Nah, Ibu Uyun tidak hadir ya. Nah, otomatis juga Ibu Uyun harus membimbing TIK juga nanti. Itu dialokasikan waktunya 2 jam per kelas. Nah, kemudian IPA. Nah, IPA ini memang sudah memang bagiannya diintegrasikan dengan teknologi tepat guna. Nah, kira-kira ada gambaran Ibu Marjani ya? Pokoknya yang sederhana, misal pembuatan itu, kemudian pupuk kompos, pokoknya yang bisa kita praktikkan di pondok begitu. Jadi itu yang 5 jam, 3 jam formal, berarti 2 jamnya untuk integrasinya gitu. Kemudian apalagi IPS. Nah, IPS nanti itu diintegrasikan dengan kewirausahaan. Nah, kaitannya dengan ekonomi, mungkin nanti membuat jajan untuk dimasukkan ke koperasi, mungkin seperti itu materi untuk kewirausahaannya. Nah, 4 jam, 2 jamnya untuk formal, 2 jamnya untuk kewirausahaannya. Ini untuk IPS. Kemudian untuk seni budaya. Nah, ini yang 3 mata pelajaran ini, seni budaya, penjaskes dengan prakarya, ini harus menyedekahkan waktunya semuanya untuk integrasi. Nah, misal yang seni budaya ini akan diintegrasikan semuanya dengan lagu kebangsaan. Di sana akan diisi dengan lagu-lagu mengenalkan lagu-lagu kebangsaan. Kemudian lagu-lagu perjuangan Nahdlatul Wathon, lagu-lagu pondok, kemudian hard rock. Nah, itu isi dari seni budaya. Nah, oleh sebab itu nanti terserah guru yang mengatur bagaimana teknisnya, dan ini harus kita diskusikan sekarang. Kemudian untuk penjaskes, nah kalau penjaskes itu memang sangat banyak waktu untuk digunakan. Misalnya dari pagi itu sudah dianggap pelajaran penjaskes, kemudian pencaksilat juga dianggap sebagai jam dari penjaskes. Nah, tapi nanti kita akan atur pelaksanaannya. Kemudian prakarya diintegrasikan dengan, kalau prakarya ini dengan life skill. Nah, ini yang prakarya Payan ya. Ini Ibu Dewi ya. Ya, Ibu Dewi balik dong. Nah, prakarya ini diintegrasikan dengan life skill. Jadi semuanya berarti harus dialokasikan untuk kegiatan life skill ini.
seperti tadi mungkin ada kaitannya dengan pembuatan tahu tempe, kemudian ini prakarya di bawah tuh. Ya ini, nah, prakarya ada pembuatan pupuk kompos, peternakan nanti untuk prakaryanya. Nah, tentu yang bisa kita laksanakan lah. Ya itu nanti kita minta. Nah ini yang minta pada rekan-rekan ya, membantu kita kira-kira gambaran pelaksanaannya bagaimana. Nah misal dari kewirausahaan apa yang ingin dilaksanakan. Nah, coba kita minta gitu laporannya atau gambarannya. Tapi nantilah di luar forum mungkin. Karena ini nggak bisa kita ganggu gugat lagi lah. Kecil kemungkinan kita bisa merubah karena ini sudah kita sepakati bersama dengan pimpinan yayasan. Nah jadi kita minta sekali lagi rekan-rekan, misal yang teknologi tepat guna, kita minta bagaimana bentuk kegiatan-kegiatannya, simpel saja, yang penting ada jadi bahan evaluasi kita. Nah kemudian ini perlu rekan-rekan ketahui, jadi kita di tingkat USTO menugaskan ustazah baru, nah baru tapi sudah lama di sini, BK ya. Kita berikan waktu 2 jam per kelas di tingkat USTO-nya. Nah, kalau mau memperkenalkan diri tak apa-apa sih nanti. Ya, Ustazah Nikmatul Jannah SPD ini akan mengampu BK dan dalam bentuk bimbingan kelas Ustazah. Jadi tetap akan masuk kelas di semua kelas gitu di tingkat USTO. Ya itu saja. Kemudian nanti arahan-arahan dari pimpinan yayasan dipertegas oleh rekan-rekan nanti. Jadi untuk informasi yang lainnya, jadi ini untuk tanggal 13 nanti lebih jelasnya bisa ditanyakan di Ustazah Muslihatun. Jadi ada surat edaran untuk mengikuti program guru penggerak. Nah nanti buka SIM PKB teman-teman masing-masing di kemudian dicari informasi yang kaitannya dengan rekrutmen guru penggerak. Nah kemudian nanti kita harapkan selama seminggu besok ini tetap kita bersama-sama untuk memperbanyak diskusi lah, karena anak-anak kita akan melaksanakan pekan top dan dimulai pada hari Ahad. Santri akan didatangkan pada 1. Kemudian kegiatan pembukaan pekan top ini kita minta terlibat teman-teman Ustaz ya. Jadi pembukaannya dalam bentuk upacara nanti. Nah, jadi kita minta kehadiran teman-teman sore atau sore. Ya, hari Ahad. Nah, kemudian penutupannya juga hari Ahad nanti. Nah, itu dalam bentuk mungkin nanti diundang wali-wali. Nah, hari Sabtu. Oh ya, nanti akan diperjelas. Nah yang penting yang kami harapkan kepada rekan-rekan, keterlibatan kita, sekaligus kita mempersiapkan perangkat ini ya, kita pelajari. Memang sudah ada perangkat, tapi kan seperti kata Ustazah Muslihatun, ternyata perangkat itu masih dalam bentuk RPP zaman bahula juga. Nah perlu mungkin selama seminggu ini kita persiapkan untuk perangkat. Jadi kita harapkan tetap teman-teman datang kalau ada waktu dengan memperhatikan protokol kesehatan. Tapi ini sudah kita banyak yang kita langgar protokol kesehatan. Nah itu yang kami sampaikan, kurang lebihnya terima kasih, dan selebihnya nanti kita minta tanggapan dari teman-teman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya minta Ustaz Aulia dulu Menyimpulkan. Ya, saya lanjut saja begitu ya. Nanti setelah itu mungkin lebih sejuk kalimatnya dari Naib Mudir Ustaz Sonan. Kalau kami biasanya agak tergesa-gesa, kurang sempurna. Jadi melengkapi informasi arahan-arahan dari pimpinan yayasan yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Pertama kaitan dengan program-program di kepondokan ini. Jadi saya awali tadi sempat saya bilang ada perubahan yang cukup signifikan. Bahkan sebelum kami rapat bersama pimpinan, kami memahami ini sebelumnya itu sangat jauh. Awalnya
semua pembelajaran itu hampir setengah 50% ke kita, 50% ke umum, sehingga kita memangkas waktu teman-teman. Awalnya ada jadwalnya udah jadi, kita bergadang 2 minggu, masa 2 kali ahad saya. Tapi ternyata setelah kita diskusikan ketika materinya pada rapat berikutnya tentang kurikulum, pemahaman kita itu sangat berbeda dengan pimpinan. Artinya teman-teman saya anggap diselamatkan oleh pimpinan, ya, karena beliau tidak ingin ada yang dirugikan. Artinya ketika misalnya jamnya 4 jam, jangan karena tadi kita memahaminya tadinya 2 jam akan masuk, karena 2 jam lagi ke kita, itu beliau tidak mau. Cuman risikonya teman-teman harus memahami ini, integrasi ini. Tadi disebutkan misalnya matematika saja harus mengalokasikan waktu untuk IT-nya, TIK-nya. Teman-teman yang prakarya diharapkan untuk mengikuti ini. Jadi apalagi kalau prakarya itu kan ya saya bilang tidak terlalu terikat dengan standar kurikulum, ya. Jadi nanti materinya ya sesuaikan dengan ini. Apakah itu pembuatan tahu, silahkan bagaimana materinya, kemudian prakteknya bagaimana, itu yang diharapkan sebenarnya. Jadi kita minta ini nanti dipahami, inilah keinginan beliau. Misalnya tadi prakarya olahraga termasuk seperti ini, ya. Ini beliau inginkan olahraga itu ya termasuk bagian dari terintegrasi dengan kegiatan ekstra yang selama ini ada pramuka. Nanti setiap hari Jumat ada lari pagi, ada keluf, olahraga, termasuk taekwondo dan sebagainya. Jadi ini yang harus dipahami teman-teman. Jadi ini teman-teman itu tadinya oleh kami itu berubah. Bahkan ini beliau pahami 100% sama 100%. Jadi kurikulum ini secara nasional masuk 100%, kepondokan 100%. Ini menurut beliau. Jadi akhirnya apa yang kami ikhtiarkan 2 kali ahad itu ya dirubah lagi, sehingga ini belum nyatu. Seharusnya jadwal yang kami pegang ini nyatu dari tingkat 1 KMI sampai tingkat 6. Tapi ini kami sengaja agak relax dulu, besok malam lagi bertemu. Ini pengasuh ini tiap malam dari Sabtu siang sampai malam itu begadang. Ya untung kuat Bu bendahara LKSA yang siapin kopi dan sebagainya. Jadi ini teman-teman saya minta ini nanti betul-betul dipahami ini, sehingga ini bisa kita diskusikan. Kalau jadwal itu sedikit kemungkinan untuk bisa bergeser. Risikonya teman-teman, saya belum buka jadwal lagi ya. Risikonya teman-teman jadi harus siap mengajar di siang hari sampai sore hari sampai 16-10 menit. Jadi asar anak itu 6 jam 4-10 menit. Walaupun azan kiri kanan ya sudah, kita sholatnya jam 4-10 menit. Nah ini yang harus. Jadi yang tidak bisa berontak tidak bisa ini. Jadi kalau berontak sesuaikan diri aja. Gitu. Jadi kalimat saya makanya nanti lebih ada pesan sana. Jadi ini kan saya lihat gitu. Jadi tidak bisa teman-teman. Nah termasuk ini nanti kita masuki untuk pembelajaran alih secara kebetulan saja banyak materi-materi mata pelajaran sesuai dengan kepondokan. Tapi punya tanggung jawab untuk menyisihkan, misalnya nanti pembelajaran usul fiqh ya, itu materinya akan menggunakan kitab saja, menyesuaikan materi yang itu pakai kitab. Tafsir juga demikian. Termasuk tarikh Islam menggunakan kitab. Misalnya materinya yang formal Kementerian Agamanya 1 jam, nanti kitabnya 1 jam, yaitu diatur lah saya kira. Tapi jangan terlalu itu yang penting secara kebetulan kalau aliyah ini materi-materi kepondokan itu masuk mas saya. Nah sekarang saya perlihatkan jadwal aliyah sebelum saya kenalin. Jadi sudah teman-teman lihat. Jadi ini sudah. Untuk yang aliyah ini kita menyesuaikan waktu dengan SMP. Aliyah itu kan seharusnya 45 menit, tapi supaya seragam. Jadi kita menyesuaikan waktu sesuai dengan jam SMP. Tadinya sebenarnya kita hanya 30 menit per jam.
Tapi karena tadi ada perubahan-perubahan setelah ada arahan dari pimpinan, maka kita gunakan 40 menit. Nah, ada beberapa mata pelajaran tidak bisa masuk. Ya, contoh olahraga. Nah, ini saya agak susah diskusi dengan Pak Roni. Saya suruh pagi nggak bisa pagi, sore nggak bisa sore, masih ada diskusi lagi. Jadi olahraga belum masuk. Itu mata pelajaran olahraga. Kemudian untuk teman-teman ketahui, ada beberapa mata pelajaran yang diampu oleh teman baru. Itu disebabkan karena ya kita harapkan ini kepondokannya, ke kitabnya. Walaupun mungkin secara administrasi itu belum, secara administrasi madrasah atau sekolah belum bisa kita masukkan, tapi nanti kita akan coba atur kembali. Karena kita berbenturan dengan waktu. Misalnya dalam waktu per pekan efektif dalam satu pekan itu jamnya kan hanya 51 kalau kita yang hari ya. Hanya 51. Nah ini tentu ada beberapa teman ini saudara saya Ustaz Ridwan. Beliau termasuk salah satu perintis awal dulu, pernah menjabat sebagai kepala TK beberapa tahun di luar karena ikhtiar lain gitu. Sekarang alhamdulillah beliau ada waktu Sabtu Ahad bersama istri. Istri beliau kita kenal karena bersama juga di Mahat dulu. Ini membimbing kitab ya. Kemudian juga Bu Haria ini bukan teman baru. Ya baru tapi karena sempat cuti ya. Bu Haria ini dulu bahasa kepala sekolah sebelum saya Ustaz Mufti itu bentuknya cuti. Nah, kemarin lagi saya perkuat. Beliau silaturahmi ke sini Ustaz Mufti, saya tanyakan dulu bagaimana dulu pembicaraannya Bu Haria dengan Bu Mas Kupar. Maka nanti saya ingin beliau berdiskusi. Ya, nanti karena kemarin sebenarnya insentif Bu Haria itu keluar. Tapi tidak bisa kita usulkan karena beliau tidak pernah aktif 2 tahun. Keluar namanya ya. Jadi tidak bisa ditindaklanjutin karena tidak aktif absennya selama 2 tahun. Jadi itu nanti saya minta waktu Bu Haria sama Bu Mas Kupar silahkan diskusi. Walaupun di sini saya naikkan untuk bahasa Inggris itu kita gunakan 3 jam. Tetapi saya harapkan sekarang kita tidak terlalu terikat dengan kurikulum. Ya, jadi kenapa saya bilang begitu? Lebih kepada praktiknya saja lah, bagaimana ini bisa bahasa Inggris gitu ya. Mungkin materi itu cukup disampaikan 1 kali saja. Kalau bahasa Inggris pemahaman saya kan nggak bisa bahasa Inggris, terserah guru lah nanti membahasnya. Jadi pemahaman saya kalau dia sudah bisa mengartikan, insya Allah bisa lah bahasa Inggris itu kan, menjawabnya. Itu pemahaman saya. Jadi 3 jam itu hanya 1 jam digunakan untuk memberikan materi, 2 jamnya itu anak diajak bagaimana bisa menggunakan bahasa Inggris. Itu bercakap-cakap. Nah itu kemudian ada mata pelajaran yang di Madrasah Aliyah itu secara kurikulum Kementerian Agama nomor 184 itu 2019 itu yang kita hilangkan, ilmu kalam. Jadi sekarang Pak Adiat nggak ada jam. Bagaimana ngaturnya? Ya kita coba membantu Pak Yani di situ. Ya bahasa Arab. Bahasa Arab Pak Yani di kelas 2-3 kemudian Pak Adiat di kelas 1. Bagaimana keselamatan kedepannya? Nah, tahu kita nantilah kita diskusikan sama Pak Adiat itu. Maksud saya kalau insentifnya kita tidak tahu juga kan ke depan karena sekarang ilmu kalam tidak ada. Nah itu dengan akhlak. Ya, akhlak. Nah Bu Eli kita panggil kemarin untuk kembali karena maaf lagi saya bilang ini insentifnya keluar. Jadi teman ini Pak, ya teman-teman jangan kalau udah usulkan. Sebenarnya bisa saja nggak kita usulkan. Tapi pendamping saya juga istri bilang jangan jauhi teman kalau nama usulkan. Ya udah kita usulkan lagi. Jadi Bu Elis, tapi besok nggak ada pelajarannya. Nah, sekarang ini masih kita tawarkan untuk KMN. KMN itu bisa masuk anda kalau alam nanti itu bagian dari urusan Pak Operator. Nah, itu urusannya bersama kepala tentunya ya.
Nah ini untuk mata pelajaran penjelasannya kayak sama tadi ya, PKN sisihkan yang tadi integrasi itu. Kemudian kita nggak ada IPA, TIK kebetulan ada TIK itu desain grafisnya harus bagian dari materi sebagainya ya. Nah yang belum masuk ini adalah mata pelajaran olahraga. Karena apa? Karena olahraga nggak pas, mau siang juga nggak bisa ya. Nanti ada diskusi dengan olahraganya. Kapan kira-kira? Akhirnya kita masukkan jam-jam yang lain ya. Nah untuk Ustaz ini, untuk bahasa Arab sama ya, kita harapkan bahasa Arab itu lebih banyak praktiknya saja. Saya yakin mereka akan bisa jawab kalau bisa mengartikan itu saja lah. Jadi karena soal pasti kita yang akan buat di depan teman-teman ya. Jadi kita tidak bergantung lagi, kecuali materi mungkin yang ujian nasional seperti matematika. Ya matematika yang nggak bisa, nggak tahu cara itu pasti lebih. Nggak ada ujian nasional. Nah untuk bahasa Indonesia, Bu Desi, ya. Bahasa Indonesia sama integrasi dengan latihan berpidato, latihan dan sebagainya. Nah bahasa Arab itu lebih penekanannya ke situ saja, termasuk imlaknya. Nah itu mungkin yang pertama kaitan jadwal, teman-teman bisa lihat di situ saja kalau layarnya hanya sepenuh saya. Nah teman kita yang baru ngajar itu bukan Pak Ridwan, maaf ya, dari istrinya beliau. Pak Ridwan di SMP, istri beliau di Aliyah memegang taklim kita taklim itu kita coba pada hari Ahad saja. Full ya pada hari Ahad karena teman-teman banyak menghindari hari Ahad. Justru kami yang harus menghindari hari Ahad, ya teman-teman. Kenapa? Karena hari Ahad itu kami gunakan untuk rapat. Kalau sekarang ada hari Ahad ini ada masih jadwal ini. Nanti rapat otomatis anak berkeliaran. Coba ini tolong baik hati teman-teman ya. Ya coba ke hari Ahad gitu ya. Siapa? Jangan ini bilang kita mau kencan, nggak ada lah. Kecuali yang masih di daerah, maaf. Ya, ini kan ada suaminya. Hari Jumat lah ada kencan suaminya. Karena hari Ahad itu kita biasa gunakan rapat sama pimpinan ya. Jadi mohon walaupun di jadwal ini masih kita gunakan teman-teman pengasuh. Nah, coba ini teman-teman pengasuh aja ini. Ini 6 Ustaz Afif, 20 ini nomor 1 saya kan susah ini. Nah, jadi kita harapkan ada. Ya, walaupun ini 5 Ustaz Sahnan itu 7 Ustaz Hadiat kan ini kalau rapat udah kosong semua kelas. Nah, ini kita harapkan ada kelonggaran dari teman-teman lah. Hari itu bisa kita bergantian kalau bisa. Untuk hari Ahad itu. Nah, berikutnya ini kaitan jadwal. Nanti saya minta komentar sekalian aja setelah saya menyampaikan. Untuk MA ya, nanti saya minta ada bendahara mau laporan bos ini. Karena kita menganggarkan di setiap rapat itu ada konsumsi, maka kita harus ada daftar hadir. Maka jangan keberatan dan saya minta jangan untuk amplop, karena saya orang yang gak biasa ditagih-tagih gitu ya. Itu nanti kalau saya minta kelonggaran waktunya selesai rapat itu minta ditandatangani daftar hadir rapat dan perwakilan yang tanda tangan misalnya di penerimaan honor dan sebagainya. Kemudian untuk struktur MA, jadi ada perubahan sedikit saja di struktur MA, termasuk tentang wali kelas. Wali kelas itu untuk kelas 12 Bunia, walaupun dia tidak ngajar di kelas 12. Pertimbangan saya karena kelas 12 ini dia detik-detik mau berakhir, jadi harus dekat wali kelasnya supaya anak kita panggil wali kelasnya. Itu wali kelasnya berubah. Lalu di kelas 2 Bu siapa saya bilang Omega, kemudian ini yang banyak. Kalau nggak ada kerucut dari jumlah anak kita ini sampai terakhir masih 34. Kalau nggak ada kerucut, walaupun yang daftar ulang mungkin masih belasan, tapi yang sudah terdaftar di kami itu 34. Maka itu Bu Marisa nanti kalau nggak ada perubahan 34 orang jadi santrinya. Yang SMP alhamdulillah 40-an. Ya, jadi kalau SMP 40-an. Kemudian Pak Saroni sekarang beliau fokus di guru, tidak wakamat lagi Pak Saroni karena beliau banyak bisnis
dunia. Jadi nanti jadi donatur kita. Beliau jadi donatur kita Pak Saroni. Wakamat itu saya minta sekarang Pak Sofian, ya Pak Sofian, kemudian KTU Pak Hadiah, operator kolaborasi dari Pak Yan dengan Pak Hadiah. Saya kira itu untuk perpustakaan tetap Bu Ayu, pembina kesiswaan Nusantara. Nah saya kira itu yang saya sampaikan. Jadi intinya pertama saya minta silakan seperti yang disampaikan oleh Dr. Suryadi tadi, minggu-minggu ini silakan hadir sesuai dengan jadwal yang ada di situ, kita diskusikan bersama sambil mendampingi anak-anak dalam pelaksanaan pekan Kok. Kemudian untuk Bu Lina dan Bu Mas Kupa, saya minta silakan diskusi mana baiknya. Mari didiskusikan kembali mana baiknya itu nanti disampaikan ke kami. Saya kira itu yang saya sampaikan. Selanjutnya saya minta Ustaz Sahnan kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Itu berdua. Begoncengan. Mudir dan seperangkat yang sama-sama kita muliakan. Begoncengan. Bapak-bapak para kepala sekolah yang kami hormati, segenap dewan asatidz dan ustadzat yang berkesempatan hadir, yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan pagi ini kita bisa duduk untuk membicarakan hal yang sangat penting kaitannya dengan bagaimana hidup matinya pondok pesantren kita ini. Saya katakan hidup mati karena bergantung dari aktivitas yang akan dilaksanakan di pondok pesantren. Hidup matinya pondok pesantren tergantung aktivitasnya. Maka pembicaraan pada pagi ini sangat penting demi kelanjutan dari pondok pesantren kita, terutama lembaga-lembaga yang ada di dalamnya. Dewan Asatidz dan Ustadzat yang kami hormati, secara teknis untuk pelaksanaan kurikulum Dikbud, Kemenak, dan terintegrasi dengan kurikulum kepondokan sudah dijelaskan tadi oleh masing-masing kepala sekolah. Jadi saya tidak akan mengulang kembali, takut nanti pemahaman teman-teman bercabang, sehingga saya fokus pada penekanan pondok pesantren atau penekanan dari pimpinan yayasan bahwa kurikulum yang begini padatnya atau jadwal yang begini padatnya, baik SMP maupun aliyah, zahirnya saja padat, namun ketika kita pahami sebenarnya tidak. Kita menganggap padat karena kita melihat semua, betul? Ketika kita fokus pada pelajaran masing-masing, tidak. Jadi silakan nanti dicontreng mana pelajaran kita masing-masing supaya tidak pusing. Teman-teman sekalian yang saya hormati, kami sekali lagi tidak akan berbicara tentang teknis pelaksanaan jadwal ini. Kami ingin menggugah kita semua untuk betul-betul bersama dengan pengasuh memajukan pondok pesantren kita, lembaga-lembaga yang ada di dalamnya, bahwa pimpinan yayasan mengatakan bahwa kita di pondok pesantren ini satu-satunya yang bisa menelurkan jadwal yang terintegrasi. Satu-satunya ini di NTB, tidak tahu di luar NTB. Sehingga pembicaraan tentang jadwal ini hampir mau sampai 1 bulanan, bahkan sudah sampai ya. Saking pentingnya jadwal ini. Jadi kami minta teman-teman sekali lagi mempertegas kepala sekolah yang tadi, tidak ada teman-teman yang berkeberatan ketika jadwalnya jatuh di siang atau di sore hari. Tolong yang sudah bersuami
bicarakan baik-baik dengan suaminya di rumah. Kalau yang masih bujang tidak boleh protes karena tidak ada tanggungan, tidak ada yang akan membuatnya berat. Jadi ini yang bersuami yang saya tekankan. Jadi silakan bicarakan baik-baik bahwa saya punya jam siang, jam sore. Tidak ada perubahan. Dipertegas saja kepada suaminya. Tidak boleh berubah ini. Sudah terlalu capek lah. Satu bulan ini dibahas. Jangan ada yang pindah-pindah jadwal lah. Nah itu pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, menyambung lagi lisan dari pimpinan yayasan bahwa pondok pesantren kita ini tergolong masih bayi, masih anak-anak, bukan bayi. Balita. Iya, jadi jalannya masih lambat. Nah, ketika kita ingin sama, ini bahasa pimpinan ini. Ketika kita ingin sama dengan pondok pesantren yang sudah lama, yang sudah maju, tentu gerakan balita ini harus diangkat oleh ibunya. Tidak bisa diandalkan anak itu jalan. Artinya kita harus mengadakan percepatan. Kita harus beda dari segi jadwal, proses pelaksanaannya harus beda dengan madrasah atau pondok pesantren yang lain. Sehingga tadi ketika belajar IPA terintegrasi dengan pembuatan apa namanya. Ketika belajar bahasa Inggris terintegrasi dengan pidato dan sebagainya. Ini langkah percepatan yang sekali lagi diminta kepada kita semua untuk paham betul ini, untuk memahami betul. Ya ibu-ibu, sambil dilihat jadwalnya. Jadi tidak ada perubahan lagi, maaf. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan, saya pribadi adalah kepala KMI. Tugas saya nanti di program atau kurikulum integrasi ini, sewaktu-waktu saya akan masuk di kelas teman-teman. Misalnya di kelas IPA. Jadi jangan marahin saya aja. Tiba-tiba masuk ini apa kegiatannya? Jangan. Karena nanti di pelajaran IPA itu ada pelajaran integrasi pondokan yang masuk di sana. Otomatis saya harus masuk untuk mengevaluasi itu semua. Jadi harus hati-hati ketika melihat saya nanti. Ya, harus hati-hati. Kenapa? Karena ketika pelajaran atau kurikulum Dikbud tidak terintegrasi dengan kepondokan, merupakan evaluasi saya yang akan menjadi laporan saya ke pimpinan yayasan. Saya sudah mengevaluasi, tapi teman-teman yang dievaluasi tidak maksimal, maka itu menjadi catatan hitam atau merah. Catatan hitam bagi teman-teman di saya. Jadi hati-hati sekali lagi ketika melihat saya datang. Ya. Boleh tertawa ketika saya ngomong ini, tapi nanti ketika aplikasinya serius sih. Ya, selanjutnya saya mohon nanti kepala SMP terutama, mana yang kurikulum yang harus dibiayai oleh KMI, tolong diwarnai khusus supaya ada pertanggungjawaban saya nanti ke pimpinan yayasan. Itu saja sedikit yang saya sentil, nanti akan berlanjut dalam diskusi-diskusi hangat pada pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi ada. Terima kasih. Di sini silakan. Ya. Yang disampaikan. Jadi saya kira sudah cukup jelas tadi apa yang disampaikan, tapi jelas menurut kami belum tentu menurut teman-teman. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan atau ada pendapat masukan dari teman-teman. Kami persilahkan. Ini terkait jadwal, tapi tadi penekanannya tidak ada perubahan ya. Yang paling tidak kalau mau berubah ke ahad ya ada besar kemungkinan bisa ya. Kalau kalian tidak apa-apa berubahnya. Jadi kami persilahkan dari rekan-rekan semua, mungkin ada usul dan saran, kami persilahkan ya. Sambil kita menikmati ala kadarnya dari pondok. Silakan Ustaz Hania. Anda dapat ya? Hari apa itu?
bisa G-nya itu turun. Itu aja kan 1 jam itu tabrakannya. G-nya turun, matematikanya naik. Bisa ya? Yang sudah disatukan itu Ya kalau sama ini minta disatukan lah. kalau Ibu Nia ini kan bisa ditaruh di mana-mana. Nanti kami lihat apa. Memang sama ini minta disatukan. Sebentar tadi saya dipercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai penekanan integritas dari pimpinan yayasan, terutama ini dengan materi pelajaran formal, bagaimana teknis ini saya menanyakan teknis, bagaimana teknis kita dalam mengintegrasikan pelajaran dengan pelajaran kepondokan itu. Misalnya kan saya IPA misalnya ini mulai masuknya jam 11 mata pelajaran IPA di kelas 7 masuknya jam 11 sampai jam 14.10. Nah, di antara 3 jam itu bagaimana cara saya membagi materi dengan pengintegrasian kepondokan? Apakah dia itu pas integrasi itu masuk ke ngerti kan? Nah, itu. Iya langsung saja silakan. Kan untuk mata pelajaran IPA mata kurikulumnya itu kan 5 jam. Jadi aturannya kan ini terpisah 2 kali tatap muka yang 5 jam, 3 jam untuk formal. Jadi pemisahnya 2 jamnya itu khusus untuk teknologi tempat guna itu. Jadi terpisah. Saya kira kita senikan misalnya materinya misalnya teknologi misalnya yang teknologi. Kita di antara 3 jam mata pelajaran itu saya masukkan materi kepondokan di sana karena pengintegrasiannya itu kan tidak jauh dari materi itu pasti itu kan. Nah, apakah saya masukkan pengintegrasian itu ke dalam materi pelajaran ini jadi tidak terpisah antara 3 jam dengan 2 jam itu. Jadi setiap pertemuan itu ada pengintegrasian antara kepondokan dengan mata pelajaran gitu, Ustaz. Itu maksud saya. Apakah bisa seperti itu tidak dipisah tapi kita setiap pertemuan tempat integrasiannya di sana. Iya. Itu teknis ya. Jadi terserah guru. Jadi yang menyatu jamnya kayak PKN 3 jam. Jadi dia harus mengkondisikan itu. Jadi di mana dia menaruh integrasinya itu terserah, mau di kelenteng, mau di bawah, nggak masalah. Nah yang penting sudah masuk materi integrasinya. Jadi itu kerjanya mau ditaruh di semua jam juga nggak masalah. Yang penting kegiatan untuk integrasiannya itu sudah masuk, formalnya masuk. Jadi setiap guru yang mengatur Ya, pelaksanaannya terserah guru. sesuai dengan kurikulum Tapi formal dengan ya, memang tuntutan dari pimpinan kita harus mengalokasikan waktu. Nah, mengenai pelaksanaannya mungkin ya, tergantung guru. Kayak Alia misalnya, walaupun kurikulum formalnya memakai buku paket, tapi pelaksanaannya pakai kitab. Tergantung guru secara teknis. Cerdas kalau bisa masuk ke Ya. ditantang misalkan. Mungkin sesuai kemampuan menurut mikroskop dia tak tahu dia nak mikroskop. Ya yang penting nanti ketika Ustaz Tahan masuk jelas lah. Integrasikan itu. integrasian. Gimana cara dia mengintegrasikan diri? Jadi artinya ada ketika pimpinan nanya IPA ini selama ini integrasi apa tuh bisa kita jelaskan disampaikan. Baik saya kira itu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf kepada Ustaz Hanan. Jadi kalau kita lihat jadwal dari harian dan musta dan kuliah, jadi kami satu paket sama istri. Ya di tengah nih. Ada
Yang untuk ustaz dan kuliah kepala sekolah tapi kayaknya tidak bisa untuk langsung masuk kelas 2 orang. Mohon bedakan karena Saya kira kalau itu nanti kalau ada bagus. Oke, ada lagi. Ada, silakan dinikmati. Kalau matematika kira-kira perlu bantuan atau sudah cukup guru mata pelajaran yang mengampu TIK? Bisa saja. Yang ditekankan itu pertama mungkin ngetik ini ya, nulis ini, Excelnya terus penggunaan, karena beliau membahasakan kan kalau ilmu matematika itu bisa lewat dunia maya gitu. Jadi lebih banyak mungkin tidak hanya sekedar menonton teori, tapi mungkin ditekankan kepada penggunaan seperti kemudian menulis. Siap ya, biar kita tahu. Baik, ada teman-teman ada? kan kita sesuaikan materinya dengan satu materi tentang bantuan kan menggambar bantuan di dia. Saya seperti itu. Ya kalau bisa Bisa membuat segitiga lewat komputer. Soalnya kan Kalau ada bantuan siap tetap dimasukkan. Jadi Mungkin kalau matematika bisa mengajarkan kan di situ ada Excel atau Ya, nanti itu bisa digabungkan kan dengan materi. Jadi kan bisa ya bisa kan nanti anak-anak kan bisa membuat mengikuti dengan materi-materi yang di matematika. bisa gurunya belajar. Iya, sambilan. Baik. Siapa yang ada masukan? Ya. Kalau ini? Sedikit ya Ustaz, masalah menyinggung sih tidak bukan menggurui atau apa. Jadi pada saat antara pengintegrasian matematika dengan TIK itu, setahu saya sih kenapa tujuannya matematika itu diintegrasikan ke TIK, karena TIK itu di sana banyak sekali membahas tentang angka-angka, pasti masalah softwarenya di sana, angka 0, 1, 01. Nah itu masalah apa namanya program di sana. Karena kalau orang berbicara dengan berkaitan dengan program, pasti kaitannya dengan matematika. Makanya menurut saya kalau guru matematika itu tidak terlalu mendalami materi TIK atau Excel, sangat sulit diintegrasikan di mata pelajaran itu. Apalagi berbicara tentang Excel, rumus di sana. Kalau sekedar UUD itu kan cuma cara mengetik, tapi ini kaitannya dengan program di sana, tentang hitung-hitungan. Jadi pengaplikasian antara matematika dengan TIK itu jadi butuh apa skill lain yang dibutuhkan guru matematika itu, yaitu skill matematika itu skill pengertian saya tentang pengintegrasian matematika dengan TIK itu. Jadi ya untuk tahap awal ini kemudian kita juga masih dalam proses. Ya tahap awal ini nanti bagian dievaluasi apakah itu bisa tertekan atau tidak. Untuk sementara mungkin kita tetapkan guru yang kalau dia sudah siap. Belajar juga kita bisa lewat YouTube. Saya kira insya Allah ya kita ini kan udah pikun-pikun amat kan? Jadi insya Allah bisa lah untuk sekedar kemampuan anak kita di tingkat SMP. Nah, ini evaluasi saja, nanti dievaluasi sama semester itu bagaimana pelaksanaannya, itu bagian dari catatan pimpinan dan proses. Ya, terima kasih atas masukannya Bu Murjani. Ada rekan-rekan yang lain? Siap.
Jadi coba yang jangan-jangan sebut. Tapi kalau kepimpinan juga yang jangan-jangan disebut juga. Sudah dilirik jadwalnya? Ada yang siap hari Ahad pindah ke Ahad? Ada 4 jam kalau alias saya tidak siap. Ada bisa saya jam. Ada 6 jam. 6 jam. Baik ya, kita sudah dicoba dijajah ya. Baik, sekedar ini aja saya sampai tambahan lagi dari kami. Tadi disebutkan anak masuk tanggal 13 sesuai dengan surat edaran pemerintah kabupaten. Bahkan terakhir saya baca itu tatap mukanya hanya 4 jam. Tapi kita ini anak mondok, saya kira normal dalam new normal. Jadi pelaksanaan normal saja. Jadi tidak, tentu dengan memperhatikan ya sesuai dengan arahan protokol COVID-19. Artinya begini Mas, jadi tanggal Ahad besok ini pembukaan pekan top, tapi anak-anak kita sudah hadir di sini. Jadi harapan kami teman-teman yang kalau tidak bisa hadir setiap hari maka ikhtiarkan hadir sesuai dengan jadwal. Kenapa sesuai dengan jadwal? Ya di situ mungkin kita bagian dari cara mempersiapkan administrasi, termasuk mungkin untuk melihat kegiatan kantor, termasuk mungkin bagian untuk mengarahkan anak-anak kita yang tidak punya kegiatan yang kelas 2 dan kalau kelas 3 kelas 2 dan 3 SMP ya, kelas 1 aliyah. Ini bisa saja memasuki materi ke situ. Nah ini kita harapkan begitu. Jadi walaupun mungkin di edaran itu, karena ini banyak sekali permintaan wali murid, ini kaitan mereka justru lebih khawatir anak-anak mereka di rumah. Maka kita di pihak sekolah itu, lembaga itu diminta untuk membuat surat pernyataan ke wali murid bahwa anaknya diizinkan berkegiatan di sekolah atau kegiatan pembelajaran dinormalkan. Jadi kita harapkan nih teman-teman bisa membantu kita untuk memaksimalkan jadwalnya terisi dengan baik. Jadi silakan nanti kita harapkan selama 1 minggu ini memang belum normal pembelajaran karena 3 Oktober, tapi teman-teman bisa masuk di kelas 2 dan 3 memperkenalkan materi-materinya, termasuk mungkin menjelaskan tentang yang tadi dijelaskan oleh teman-teman kepala sekolah. Lalu yang kedua, kami sangat berharap teman-teman betul-betul meningkatkan apa istilah kalimatnya untuk tadi yang dikenakannya tentang hidup matinya pondok ini, maksud saya kecintaannya di pondok ini ya lebih ditingkatkan lagi ya. Artinya begini, maksud kita ini alhamdulillah dibela betul lah pimpinan yayasan, walaupun mungkin timbal baliknya belum cocok, tidak pas sesuai dengan harapan teman-teman. Tapi ini kan dari awal biasanya kita itu berkembang untuk berkhidmat, berjuang dan sebagainya. Ya, dan sebagainya itu mungkin belakang lah, ada apa-apa itu kan belakang aja urusannya itu. Jadi maksud saya ya mari kita sama-sama merasa memiliki lah pondok ini. Tidak mungkin hanya maaf ya, nggak mungkin teman peluru kok teman-teman pengasuh dibuatin rumah ya memang gitulah. Tidak bisa dibuatkan semua ya, kan? Artinya begitu gambarannya. Jadi kita harapkan teman-teman merasa memiliki pondok ini ya. Jadi tidak sebatas untuk memberikan materi wajibnya saja. Saya kira itu tadi kembali saya jelaskan untuk teman-teman yang megang mata pelajaran itu, integrasi ini dipahami. Lagi-lagi harapan kita yang muncul di sini walaupun tidak kancah nasional tapi itu sudah mulai muncul. Jadi kita ingin bahasa ini didukung betul. Jadi sama kayaknya di SMP juga udah, kalau formal kurikulum nasional itu nomor sekian dulu lah.
Ya, tetapi bagaimana mereka bisa itu yang penting. Jadi kebanyakan menggunakan di kelas itu tidak memberikan data. Termasuk ini harapan kami ya. Sekarang tidak ada penugasan di luar sekolah. Ini harapan kita, nggak ada lagi tugas PR. Apa pertimbangannya? Satu, udah banyak beban anak-anak kita di pondok. Pembelajaran kita itu sekarang enggak, kami harapkan nggak ada tugas walaupun matematika. Bagaimana dia desain waktunya supaya nggak ada tugas itu. Tuh, mas saya sampai di bawah. Yang kedua, buku. Ini buku sampai sekarang ini bagian dari kelemahan kita semua. Di asramanya termasuk sampai kelas 3 kemarin ini belum ada kembalikan buku. Jadi sekarang buku itu semua ngambilnya ketika belajar. Nah, sehingga anak-anak tidak ada alasan pinjam buku ke ibu perpustakaannya. Kenapa? Ada tugas matematik, maaf misalnya, ada tugas bahasa Inggris ini, tidak ada itu lagi. Ini kenapa yang lebih dipertimbangkan tadi sementara itu adalah beban anak ini juga banyak banget, gitu ya. Jadi belum lagi untuk malamnya ada kegiatan akan didiskusikan minggu besok ini sama pimpinan hari ini. Jadi tolong tidak ada penugasan untuk anak. Nah, saya kira itu ini mohon ada masukan, kalau nggak ada, apa ya dari sosialisasi ya. Ya, jadi mempertegas kembali. Jadi untuk minggu-minggu ini kita mulai hari Senin lah, setelah pembukaan kantor nanti kita hadir sejam mata pelajaran saja ya, dan untuk kelas 8 dan 9. Nah, ini yang punya jadwal di kelas 8 dengan kelas 9 ini kita minta kehadirannya mulai dari hari Senin. Ya, seperti tadi kegiatannya mungkin ya untuk memperkenalkan materi dan lain-lain. Itu ya Bapak Ibu Ustaz dan Ustazah. Kemudian yang penting ini mungkin data dokumen dari rekan-rekan. Nah, karena pengalaman dari sebelum-sebelumnya ini kita ribet sekali mencari data. Nah, kami harapkan mulai minggu depan ini semua data-data teman itu kembali kita update lah, gitu kan? Karena ada yang nambah anak ini, kakaknya juga berubah. Nah, jadi kita minta mulai dari hari Senin itu teman-teman pertama membawa kartu keluarga, kemudian KTP, ijazah mulai dari SD. Kita minta agar di copy sendiri aja lah, jangan di pondok nanti ribet lagi nih. Di staples bagus. Nah, yang lengkap ijazah dari SD, kemudian SMP atau STS-nya lengkap dari sampai perguruan tinggi. Itu minggu depan ya, kita harapkan semua ini tanpa terkecuali. Nah, sehingga nanti data kita tidak kemana-mana. Kemudian ini yang mungkin perlu juga untuk anak-anak kita yang baru. Jadi kami harapkan masing-masing kita guru mata pelajaran itu membuat target capaian dasar lah untuk siswa. Misal pelajaran matematika ini keren, matematika aja disebutnya. Ya. Matematika harus memiliki target yang paling dasar yang harus dikuasai oleh anak-anak kita. Misal perkalian itu harus semuanya bisa. Kemudian bagi kurang itu target-target dasar yang harus dikuasai. Mungkin pada bulan pertama itu anak-anak kita itu yang kita bekali gitu. Misal IPA, apa yang hal dasar yang harus diketahui. Nah, ini agar kita tidak, bahasanya mungkin anak-anak kita tidak kalah dengan anak SD. Ini pelajaran SD ditanya tidak bisa, kan susah juga. Nah, sehingga kita harus memperkuat anak-anak kita dengan membuat target yang paling dasar yang harus diketahui oleh anak-anak kita. Kemudian selanjutnya, jadi kita sekarang punya santri ya yang prestasinya ada. Nah, sehingga kami berinisiatif untuk pembimbingan khusus. Nah, ini tentunya harus dapat dukungan dari rekan-rekan semua yang kaitannya dengan, karena dia juga sering mengikuti lomba kayaknya sampai tingkat minimal provinsi lah dari piagamnya. Karena bahasa Inggris kayaknya nasional juga si piagam itu. Nah, jadi nanti rencana kita akan membuat bimbingan khusus untuk MIPA. Nah, teknisnya bagaimana nanti kita akan bicarakan guru IPA dengan matematika, bagaimana teknis untuk pelaksanaannya, untuk ada bimbingan khusus
untuk MIPA-nya. Nah ini mungkin yang perlu kita laksanakan. Kemudian kalau struktural tadi yang sudah disampaikan untuk SMP-nya kita tetapkan aja seperti biasa. Atau gimana Ustaz? Untuk mulai dari wali kelas atau dari kepala sekolahnya perlu kita ya kita tetapkan mulai dari kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah, wali kelas. Nah ini wali kelas mungkin yang perlu kita rubah ini, karena ini tugas dan beban Ustaz Sahnan cukup berat ini, kayaknya tidak memungkinkan untuk menjadi wali kelas lagi. Nah sehingga kita minta dari rekan-rekan nanti, misal Ustazah Heroyani lanjut, yang akan dibimbing itu apakah tetap di kelas yang sama atau pada wali kelas yang kemarin gitu lanjut ikut naik kelas juga gitu. Nah, bisa ya, berarti bisa di 8B gitu ya, Ibu Marjani di 8A ya. Kemudian di kelas 9 nanti kita minta Ustaz Sahnan seharusnya siapa kira-kira yang kelas 9 ini? Yang SMP atau SD ya bisa ya. Udah sibuk ya kan? Kelas 9 ini banyak masalah, biasa kelas 9 mungkin cocok untuk guru BK untuk untuk yang baru ini kita masih menunggu kepastian ini yang datang itu seberapa, karena yang sudah tercatat ini yang NTT rencana 3 orang belum kita masukkan data. Yang masuk data saja sudah 38. Nah, berarti tambah NTT 3 orang nanti. Iya, yang pindahan dari Ustazah Marjani ada nanti. Iya. Nah, makanya kalau kita buat menjadi 2 kelas kayaknya tidak memungkinkan juga, sehingga kita diskusikan rencana yang menjadi kelas itu aula. Ini yang akan menjadi kelas untuk kelas 7. Sementara kita punya inisiatif dulu, sehingga kalau walaupun jumlahnya 40 bisa di satu ruangan gitu. Itu saja dulu. Jadi 3 hari pertama untuk hari Seninnya kita minta rekan-rekan sudah mulai masuk di kelas 8 dan kelas 9. Kemudian jangan lupa segera siapkan, siapa tahu nanti ya banyak bantuan-bantuan kita tidak ribet untuk mencari data-data teman-teman. Nah kemudian pembinaan untuk MIPA ini kita minta nanti rekan lebih banyak kita diskusi di luar. Itu saja sama. Ada yang disampaikan tetapi dan nanti Silakan. Sudah terlalu panjang. belum. Sejak Artinya 3 minggu ya sudah. Silakan Bu. Masalah gini. Ya, silakan Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit gigi Mbak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di sini saya mau menyampaikan keluhan saya. Iya, memang dari tadi saya pikirkan dengan jadwal yang begitu padat, otomatis perpustakaan selalu harus tetap terbuka untuk umum, mungkin sampai malam. Nah, itu yang jadi permasalahan saya, mungkin permasalahan kami berdua nantinya dengan jadwal kami mungkin ada masing-masing juga. Bagaimana saran dari teman-teman mungkin ada. Yang kedua, bagaimana ini perpustakaan mungkin bisa dibilang harusnya dia juga bersinar dalam artian apa? Dia harusnya jadi yang paling dibutuhkan juga. Bagaimana cara kita, mungkin dari teman-teman saya minta tolong bantuannya, bagaimana supaya tetap diminati. Memang mungkin akan diminati dengan apa ya? Jadi tempat tidur lah, apa selalu jadi seperti itu terus-terusan. Atau enggak perawatan bukunya. Maunya saya ini juga diperhatikan juga lebih-lebihnya. Sama yang kedua, waktu kami bagaimana kami akan ngaturnya, karena mungkin sampai malam, karena kebiasaan yang tahun lalu sampai malam pun ketika saya buka keadaannya di sana ada bantal, ada segalanya, buku berserakan. Nah itu minta tolong dari teman-teman, entah yang dari ustadz yang tinggal di sini atau dari budaya bagaimana kita untuk memajukan perpustakaan ini. Saya sudah bingung untuk setahun ini begitu cara saya tetap seperti itu juga. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Wah, perlu dibuatkan rumah lagi di dalam. Nah, sedikit juga nih.
pencahayaannya lagi, apalagi nanti mungkin kalau per AC alam tidak. Tapi ini buku apa perpustakaan oleh pimpinan memang dihadirkan buka 24 jam. Nah, itu dia. Pertimbangannya supaya ya anak-anak ini kapanpun mau ke perpustakaan tersedia. Nah, permasalahan tidur dan tidaknya itu, nah ini mungkin yang perlu kita. Yang jaganya 24 jam gitu, Ustaz. Jadi nanti begini, kemarin dulu bukan kemarin ya, itu pimpinan kan mengarahkan anak-anak kita yang terjadwal piket cuman itu. Tapi saya yakin ya yang paling sibuk itu sesuai dengan jam formal saja, dari jam 7 sampai jam 4 sore. Nah, karena perpustakaan kita satu, ya silakan nanti didiskusikan berdua. Kalau misalnya mau berbagi waktu, ada yang pagi, ada yang siang gitu. Tapi yang kita harapkan selama Bu Ayu atau Bu Yuli tidak ada aktivitas luar, tentu di situ saja. Contoh misalnya BK di sini di jadwal aja kita masih dia itu masukkan 1 jam. Malam maunya saya nggak pakai jam. Jadi di perpustakaan itu ada jam. Bagaimana hitungannya itu saya kira nanti diskusi belakang sama Bu Ayu. Dengan hitungan yang sama seperti kemarin sudah tidak ada masalah. Tapi misalnya walaupun tidak punya jam, di sini masih 1 jam. Itu cukup jadi ruangan ditunggal jadi ruang bebas 1 jam. Nah itu jadi untuk buku termasuk ini kita kalau alia masih punya kewajiban membeli buku wajib. Cuman buku wajib kalau alia itu harganya canggih-canggih, mahal-mahal ya. Terbitan yang ini sampai Bu Dewi aja bingung. Ya, jadi tapi kita akan beli walaupun mahal. Kalau tingkat SMP kan dulu ada buku BSE itu 18, 20 gampang. Ini kalau sekarang ini kedua toko tidak berani menyediakan banyak karena berubah-ubah kurikulumnya. Jadi kita harus pesan dulu. Nah, cuman saya nggak tahu setelah yang mungkin kalau saya prinsipnya ketika dia mengenal dengan standar nasional, buku apa saja gitu kan. Kan sekarang kita yang buat soal. Kalau dulu mungkin karena kita bergantung ke KKM. Nah, nanti gurunya aja yang menentukan ini yang kita pakai. Tapi itu tidak jauh dari kurikulum standar nasional. Misalnya saya yang wajib itu matematika, bahasa Indonesia, Inggris dan sebagainya. Jadi untuk perpustakaan nanti kalau kebutuhannya cahaya yang lain-lain ya nanti tinggal disampaikan lah. Baik yang SMP menyampaikan ke kepala, yang alias menyampaikan ke kepala atau bendahara. Kapan itu bisa tercapai ya pasti kita hitung-hitungan. Karena sekarang mohon maaf saya punya 2 janji di guru-guru alia ini belum bisa terlaksana. Sama untuk akreditasi belum saya kasih apa-apa teman-teman ini. Kedua untuk baju itu sekarang ini tidak ada SPP di alia, jadi agak susah saya ngatur keuangan dengan bendahara. Jadi sementara uang di Bu Yani itu hanya 2 juta sekarang, itu hanya 2 juta sisa SPP. Karena untuk program tahfiz kemarin kita anggarkan dari SPP. Nah itu jadi untuk baju juga sepertinya. Tapi kepala nggak mau diganti kalau kepala sekarang ya. Beda dengan Setiadi, Setiadi mau diganti. Kalau saya nggak bisa diganti, nggak mau diganti. Ya cara-cara saya. Itu artinya 2 hal ini masih saya pertimbang-timbangkan. Bagaimana cara menyelesaikan janji saya itu. Saya kira itu anggapan perlu. Ya nggak ada lagi ya, cukup. Baik, saya kira itu. Jadi saya kira pertemuan kita ini langkah awal untuk memasuki tahun ajaran 2020-2021. Mari tingkatkan pengabdian di pondok pesantren kita. Informasikan mungkin kalau ada keluarga kita yang belum mendapat informasi, terutama mungkin yang masukan baru. Jadi mereka datang besok hari Sabtu ini. Hari Sabtu besok ini datang hanya membawa perlengkapan pekantok saja, tidak boleh bawa lemari. Itu pun juga bagian dari hasil mufakat kami bersama pimpinan. Jadi mereka hanya membawa peralatan pekantok seperti kayak pramuka saja kayaknya. Nanti satu belakang baru ada serah terima bersama pimpinannya. Jadi mereka datang hari Sabtu itu boleh pagi boleh siang. Karena itu pembukaan pekantoknya hari baiknya di pagi supaya bisa dikondisikan oleh ketua orsatnya atau oleh panitia maksud saya.
Kemudian untuk pembiayaan, ini mungkin ada keluarga yang masuk itu sama. Untuk tahun ini ada peningkatan 2 kali lipat saja. Ya, beras yang tadinya 5 kilo menjadi 10, uang yang tadinya 25 menjadi 50. Ya. Kemudian untuk tahun depan, ini bocoran saja. Ini masih kita hitung 5.000 per hari ya. Tahun depan ini bocoran saja mungkin akan menjadi 10.000 sampai 15.000 per hari. Per hari uang makan. Jadi kita berhitungnya kata pimpinan pakai uang makan, bukan uang apa-apa, uang makan saja. Jadi idealnya itu kita makan 3 kali ya, paling tidak beli nasi 5.000 satu berarti 15.000. Tapi mungkin paling tidak ke depan itu 10.000 per hari. Sehingga per bulan itu anak bayar 300.000. Kalau pakai beras 30 kilo. Itu gambarannya mungkin. Nah ini bocoran-bocoran saja. Jadi uang infak bangunan itu 300.000, baiknya segera diarahkan nanti kalau ada keluarga kita untuk menyelesaikan itu yang 300.000. Saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Dengan melapaskan basmalah nanti pada tanggal 13 ya, untuk kegiatan KBM kita laksanakan mulai seperti biasa. Teman-teman silakan tetap menggunakan masker. Ya, tetap arahkan anak-anak untuk perhatikan protokol COVID-19, sering cuci tangan dan sebagainya. Untuk pertemuan kita ini minta kesediaan Ustaz Ridwan untuk memimpin doa kepada acara kita pada pagi hari ini dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna wa jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham wa zidna 'ilman wa salihin. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وفرج عن رسول صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم واغفر القلب وأيدنا وخلق العالمين وحفظ صلى الله عليه وسلم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان والإسلام ونور قلوبنا بنور الهداية يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة Baik, terima kasih. Kita tutup pertemuan ini, tapi sebelumnya Bro Emma saya minta tanda tangan ya. Rapat-rapat yang sebenarnya diwakili cukup kurang aja kayaknya. Tapi tanda tangan aja untuk menghalalkan jajan. Kita tutup dengan saya membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.